bertemu lagi dalam kelas Bible Study. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita, dan malam hari ini kita akan belajar hal yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Pastor David Chang. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Bapa, atas anugerah dan kasih setiamu yang begitu besar, di mana kami hari ini ada, dan kau beri kami kesempatan untuk kami belajar bersama-sama dalam kelas Bible Study malam hari ini. Oleh sebab itu, berkati teman-teman kami juga yang belum sempat masuk dalam setiap aktivitas ataupun dalam hal yang lain, juga berkati kami dalam kelas ini. Urapi setiap kami semuanya, urapi juga hamba-Mu yang akan mengajarkan buat kami semuanya. Sehingga hikmat pengertian menjadi bagian hidup kami, di dalam kami pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Inilah persembahan kami, segenap hidup kami, jiwa dan raga. Hanya ini yang dapat kami persembahkan kepadamu. Haleluya, sebab tak ku miliki harta yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Sebab tak ku miliki kekayaan yang berarti bagimu, namun roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Pakailah hidup kami, pakailah setiap kami ya Bapa, sebagai alat bagi kemuliaan-Mu, sebagai alat bagi kerajaan-Mu. Inilah hati kami, inilah hidup kami bagimu. Sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan anugerah yang Kau berikan bagi kami, menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, aku berserah padamu. Haleluya, biarlah Roh-Mu yang memimpinku. Terimalah ya Bapa persembahan yang kami persembahkan bagi-Mu. Selagi kami kuat, selagi kami bisa, selagi kami ada, pakailah seturut kehendak-Mu, pakailah seturut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kau masih layakkan kami, Kau masih layakkan setiap kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan.
ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan. Engkaulah Yesus itu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, layakkan terus setiap kami, selagi kami masih kuat, selagi kami masih ada, untuk kami dapat melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu, melayani Engkau secara pribadi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan malam hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pada malam hari ini dalam Bible Study. Urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan mengajarkan buat kami. Juga berkati kami, hikmat-Mu mengalir di dalam setiap jiwa dan pikiran kami, roh kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu, kami serahkan semuanya dari awal pertandingan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak David. Jadi saudara, hari ini adalah bagian terakhir dari 1 Yohanes. Apa yang Anda ketahui dengan pasti? Oke, saya akan mulai saudara. Saudara, tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Ini pajak ini adalah ya, Benjamin Franklin menulis kata-kata itu pada tahun 1789. Ya, orang pasti mati. Ya, nggak mungkin nggak ada orang mati. Dari dulu sampai sekarang itu semuanya mati kecuali Yesus Kristus, hanya Dia yang bangkit. Ya, tentu saja orang bijak seperti Franklin mengetahui bahwa banyak hal yang lain juga pasti. Orang Kristen juga tahu bahwa ada banyak tentang kepastian mengenai kebenaran rohani. Umat Kristen tidak takut untuk mengatakan kami tahu. Nah, jadi kata tahu di sini ya, itu penting sekali. Ya, kita harus tahu saudara sebagai orang-orang lahir dari Allah. Ya, faktanya kata tahu muncul 39 kali dalam surat singkat 1 Yohanes dan 8 kali dalam pasal penutup ini.
ya. Manusia mempunyai kerinduan untuk yang mendalam akan kepastian. Oh, kalau saya sama dia, saya pasti menikah sama dia. Itu penting, saudara. Kalau misalnya nggak ada kepastian, siapa yang mau menjalani hal begitu, ya kan? Ya, saya pasti mendapat gaji setelah saya bekerja dalam sebulan. Ya, kalau misalnya tidak ada kepastian itu, siapa yang mau bekerja, ya kan? Orang-orang pengen sesuatu yang pasti. Bahkan ada orang ya mencoba ilmu-ilmu gaib dalam usahanya untuk mencari tahu sesuatu yang pasti. Banyak, saudara. Seorang pengusaha yang sedang makan nostalgia, ya, bersama pendetanya berkata kepadanya, apakah Anda melihat kantor-kantor di seberang jalan itu? Di dalamnya terdapat beberapa pemimpin bisnis paling berpengaruh di kota ini. Dan banyak dari mereka yang datang ke sini secara rutin untuk berkonsultasi dengan peramal. Jadi tempat dia duduk sama pendeta itu dulu ada peramal di sana. Peramal itu sudah tidak ada lagi di sini. Ya, karena tidak pasti, saudara. Tetapi beberapa tahun yang lalu Anda bisa menghitung jutaan dolar di ruangan ini, sementara para pria menunggu untuk berkonsultasi dengan peramal itu. Tetapi tidak berlangsung lama karena peramal tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti. Nah, saudara, kehidupan yang nyata bukan kehidupan yang disetting ya, saudara ya. Dibangun atas kepastian ilahi yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dunia mungkin menuduh orang Kristen sombong dan dogmatis. Namun hal itu tidak menghalangi kita sebagai orang Kristen untuk berkata, saya tahu. Ya, oke. Nah, dalam ayat penutup ini, surat Yohanes ini, kita menemukan 5 kepastian yang di atasnya kita harus tahu agar kita dapat membangun kehidupan kita dengan penuh keyakinan. 1. Apa yang harus kita tahu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 6-10. Yang kedua, yang harus kita tahu bahwa orang percaya, kita semua yang percaya Yesus Kristus memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan menjawab doa. Yang keempat, kita harus tahu bahwa orang Kristen itu tidak berbuat dosa. Dan yang kelima, kita harus tahu bahwa hidup Kristen barulah adalah kehidupan yang nyata. Sisanya adalah kehidupan palsu, penuh dengan drama, penuh dengan sandiwara, penuh dengan settingan, saudara. Bahkan di TV-TV itu semuanya settingan. Cuma ada satu saya rasa yang real, National Geographic Channel. Mungkin semacam begitu, saudara. Nah, ini kita harus sebagai orang Kristen harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan menjawab doa bahwa orang Kristen itu tidak berbuat dosa. Dan yang kelima, hidup Kristen adalah kehidupan yang nyata. Kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 6-21. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, kalau di dalam surga adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu, saudara, kata tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan, ya, jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian firman Tuhan dan penutup dari surat 1 Yohanes. Saudara, apa yang harus kita tahu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 6-10. Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 1-5 penekanan diberikan pada percaya kepada Yesus Kristus. Seorang yang percaya kepada Kristus itu dilahirkan dari Allah. Seseorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak dilahirkan Allah dan tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi seseorang yang percaya kepada Kristus lahir dari Allah dan mampu mengalahkan dunia. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah adalah dasar dari pengalaman Kristen. Namun bagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Nah, di sini penting saudara, satu hal yang tidak pernah dibahas di surat apapun ya. Beberapa orang waktu zaman itu menyebut dia pembohong dan penipu. Yang lain berpendapat bahwa dia seorang fanatik agama, orang gila saudara, dan mungkin seorang patriot Yahudi yang tulus, namun sayangnya keliru. Orang-orang yang menerima surat dari Yohanes ini dihadapkan pada ajaran palsu yang populer bahwa Yesus hanyalah seorang manusia yang kepadanya Kristus telah datang ketika Yesus dibaptis. Di kayu salib Kristus meninggalkan Yesus katanya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi seakan-akan Allah itu meninggalkan Yesus. Dan karena itu ajaran sesat di zaman itu mengatakan karena itu dia mati seperti manusia lainnya. Mati ya sudah gitu loh. Nah, di sini saudara, surat Yohanes membantah ajaran palsu ini. Ini menjadikan bahwa ada 3 saksi yang sempurna untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, saksi di bumi adalah air, darah, dan roh. Saksi di surga adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya akan jelaskan. Saksi pertama adalah air, saudara. Yesus datang dengan air dan dengan darah. Air merujuk pada baptisannya di Sungai Yordan. Ya, saksi pertama Allah, air, ketika Yesus dibaptis. Karena itu Bapa berbicara dari surga, ya saksi di surga, dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pada saat yang sama, roh turun seperti seekor merpati dan hinggap padanya. Inilah adalah kesaksian pengesahan Bapa terhadap putranya pada awal pelayanan Yesus. Jadi kesaksian dari surga, Bapa yang berkata sendiri, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yesus adalah Tuhan. Saksi pertama, yaitu di baptisan Yesus. Saksi kedua adalah pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu darah, saudara. Namun Bapa memberikan kesaksian lebih lanjut ketika waktu kematian Yesus semakin dekat. Dia berbicara dengan suara yang jelas kepada Yesus dari surga dan berkata, aku telah memuliakan dia dan aku akan memuliakan dia lagi. Lebih lanjut Bapa menyaksikan, Bapa memberikan suatu tanda ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia.
dalam kuasa mujizat ketika Yesus disalib. Apa? Kegelapan supernatural, gempa bumi, dan terkoyaknya tabir bait suci menjadi dua. Ya, tidak heran perwira prajurit yang menyaksikan kematian Yesus berseru, sungguh dialah anak Allah. Itu kesaksian kedua, saudara. Oke? Yesus tidak menerima kesaksiannya pada saat pembaptisannya dan kehilangan di kayu salib. Tidak. Pada kedua kesempatan tersebut, Bapa memberikan kesaksian tentang keilahian putranya. Saksi ketiga adalah Roh. Roh diberikan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Jadi waktu para murid-muridnya itu datang Roh Kudus, yang mereka lakukan apa? Mereka memberitakan Yesus. Ya, Yesus yang engkau salib itu telah bangkit dan bangkit kali pada hari yang ketiga, dan sekarang dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kami adalah saksinya. Yang bicara itu bukan hanya rasul, tetapi Roh yang ada di dalam dia. Karena itu saksi ketiga adalah Roh. Kita dapat mempercayai kesaksian Roh karena Roh adalah kebenaran. Kita mungkin tidak hadir pada saat pembaptisan Kristus atau pada saat kematiannya. Namun Roh Kudus hadir sekarang di dalam diri kita. Roh melayani di sini. Kesaksian Bapa adalah sejarah masa lalu. Namun kesaksian Roh Kudus adalah pengalaman masa kini. Yang pertama bersifat eksternal, yang kedua bersifat internal, dan keduanya sepakat. Bagaimana Roh Kudus memberikan kesaksian di dalam hati orang percaya? Nah, kita tidak takut mati, saudara. Ya, ingat pelajaran kemarin, orang yang sudah memberikan kesaksian itu tidak takut mati lagi. Karena tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menimbulkan rasa takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh pengangkatan sebagai anak yang melaluinya kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Nah, Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kesaksiannya adalah keyakinan batin kita, ya, bahwa kita adalah milik Kristus. Bukan keyakinan yang kita usahakan untuk diri sendiri, namun keyakinan yang diberikan Allah kepada kita. Roh juga memberikan kesaksian kita melalui firman, saudara. Jadi kalau misalnya kita belajar firman, kalau saya belajar firman itu selalu dibukakan, saudara. Selalu dikaitkan dengan kehidupan dan dijelaskan oleh Roh Kudus. Itu adalah kesaksian Roh Kudus kepada saya bahwa saya adalah anak Allah. Oleh karena itu, di saat inilah saya bersaksi bahwa saya adalah milik Kristus dan saya memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, dia itu berbicara kepada kita dan mengajar kita. Tetapi orang yang tidak diselamatkan itu tidak akan mengalami itu. Mereka akan menganggap Alkitab itu adalah apaan gitu loh ya. Hal ini tidak berlaku bagi orang yang belum diselamatkan. Mereka tidak akan memiliki kesaksian seperti ini. Ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Nah, seorang Kristen akan merasa betah bersama umat Allah karena roh berdiam di dalam dirinya. Nah, ini adalah cara lain roh memberikan kesaksian. Jadi kalau kita bergaul sama orang Kristen lainnya, kita orang akan betah. Kenapa? Satu visi, otaknya sama, logikanya sama. Tetapi kalau sama orang yang tidak percaya Yesus itu, kadang-kadang kita nggak terlalu betah sama dia karena udah beda cara pikir, saudara, beda mindset gitu loh. Ya. Nah, di dalam hukum mewajibkan 2 atau 3 orang saksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Bapa memberikan kesaksian pada pembaptisan dan pada kayu salib, dan Roh Kudus memberikan kesaksian pada hari ini di dalam diri orang percaya. Karena itu saudara, 3 saksi, air, darah, dan roh menyelesaikan masalahnya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini yang harus kita tahu sebagai orang-orang percaya. Kita menerima kesaksian manusia, saudara. Jadi mengapa udah jelas-jelas di dalam firman Tuhan tertulis bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa kita harus menolak kesaksian Tuhan? Orang sering berkata, saya harap saya bisa beriman. Namun semua orang hidup dengan iman. Sepanjang hari orang-orang saling percaya. Mereka mempercayai dokter,
Mereka mempercayai apoteker yang kasih obat, ya kan? Mereka mempercayai juru masak di restoran untuk memberikan makanan yang enak. Mereka bahkan mempercayai orang yang mengemudi di jalur lain di jalan raya untuk tidak menabrak mereka. Jika kita bisa mempercayai manusia, mengapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan? Dan tidak mempercayai Dia berarti menjadikan Dia pembohong. Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Inilah kepastian Kristen yang pertama dan merupakan landasan bagi sesuatu yang lain, saudara. Ini yang orang Kristen harus tahu. Oke, dengan itu kita masuk pada hal yang kedua, bahwa kita harus tahu bahwa kita semua memiliki hidup yang kekal. Kata kunci dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 10 adalah kesaksian, ya. Terkadang diterjemahkan mencatat atau bersaksi. Allah memberikan kesaksian mengenai putranya, namun Dia juga memberikan kesaksian kepada putra-putranya kita, kepada orang-orang percaya kepada secara individu, kepada Eko, kepada Pak Kelvin, kepada Rachel, kepada Tante Pocu, Tante Yeni, semuanya itu Tuhan itu memberikan kesaksian di dalam roh. Ya, oleh karena itu kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tidak hanya ada kesaksian roh di dalamnya, tetapi ada juga kesaksian firman Tuhan. Hal-hal ini aku tuliskan kepada kamu yang percaya dalam nama Anak Allah, supaya kamu tahu, saudara, bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Saudara, kehidupan kekal adalah sebuah anugerah. Itu jauh lebih berharga dari uang manapun, saudara, ya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang kita peroleh, ya. Namun karunia ini adalah suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita menerima kehidupan kekal bukan hanya dari Kristus, namun di dalam Kristus. Barang siapa mempunyai anak, ia mempunyai hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang kekal. Jadi jika Anda memiliki Kristus, Anda memiliki segalanya. Anda memiliki hidup yang kekal, yaitu hidup yang memang benar-benar hidup, saudara. Nah, karunia ini diterima dengan iman. Allah telah mencatat dalam firman-Nya menawarkan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Jutaan orang Kristen telah membuktikan bahwa catatan Allah benar ada. Tidak mempercayainya berarti menjadikan Tuhan pembohong. Dan jika Tuhan itu pembohong, maka tidak ada yang pasti lagi di dunia ini. Dan Anda tidak memiliki pegangan yang kuat untuk hidup di dunianya. Udah, mendingan Anda makan, minum, kawin, mengawinkan, besok Anda akan mati. Tetapi karena kita ada Yesus Kristus sebagai sesuatu yang pasti, bukan saja sesuatu yang pasti, tetapi menawarkan kita kehidupan kekal yang penuh dengan hidup yang berkelimpahan, hidup yang benar-benar hidup, maka kita memiliki kepastian dalam hidup ini. Tuhan ingin anak-anaknya mengetahui bahwa mereka adalah miliknya. Yohanes diilhami oleh Roh untuk menulis Injilnya untuk meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ia menulis surat ini agar kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, kita akan meninjau lagi yang telah kita pelajari sebelumnya. Tanda anak-anak Allah seperti apa? Kamu percaya kamu adalah anak Allah? Apa tandanya? Nah, akan bermanfaat pada saat ini untuk meninjau kembali karakteristik anak-anak Allah. 1. Setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Allah. Kalau ada orang demen curang, ada orang demen nipu, ada itu tidak lahir dari Allah. Oke? Nah, tidak seorang pun yang lahir dari Allah melakukan dosa. Ini tidak dimaksudkan dosa sekali-sekali yang orang Kristen bisa jatuh, tetapi adalah praktek dosa yang merupakan kebiasaan tiap hari, saudara. Oke? Nah, kita tahu kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam alam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Jadi tanda lain bahwa kita anak Allah, bahwa kita mengasihi saudara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, karena kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan sebab apapun yang lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia, saudara. Soalnya jika Anda memiliki tanda lahir ini, Anda dapat mengatakan dengan yakin bahwa Anda adalah anak
Allah, saudara. Oke? Dan Anda memiliki hidup yang kekal. Nah, gitu aja saudara, simple ya. Ketika Sir James Simpson, penemu kloroform, berada di ranjang kematiannya, seorang teman bertanya kepadanya, "Pak, apa spekulasi Anda?" Ya, Simpson menjawab, "Spekulasi? Saya tidak mempunyai spekulasi, sebab aku telah mengenal siapa yang ku percayai dan aku yakin bahwa ia sanggup menepati apa yang telah ku percayakan kepadanya pada hari itu." Itu Yesus Kristus. Mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan adalah satu hal. Jadi hal yang orang Kristen harus tahu bahwa Tuhan menjawab doa. Tapi doa apa yang dijawab Tuhan ya? Namun bagaimana dengan kebutuhan dan masalah kehidupan sehari-hari kita? Yesus membantu orang-orang ketika dia berada di bumi. Apakah dia masih membantu mereka saat ini, saat Yesus ada di surga? Saudara, ayah duniawi merawat anak-anak mereka. Ingin mereka mendapatkan sesuatu yang paling baik. Ya, apakah Bapak surgawi merespon ketika anak-anaknya berseru kepadanya? Nah, di sini kita belajar satu hal. Orang Kristen harus memiliki keyakinan dalam doa. Sama seperti mereka memiliki keyakinan saat menunggu penghakiman. Seperti yang telah kita lihat, kata percaya diri, yaitu keberanian, tidak takut, berarti kebebasan berbicara. Ngomong aja apa yang Anda ingin omongkan kepada ayah surgawi kita. Kita bisa datang kepadanya dengan leluasa dan menyampaikan kebutuhan kita kepadanya. Tentu ada syarat yang harus kita penuhi. Pertama, saudara, kita harus memiliki hati yang tidak menuduh kita. Ya. Nah, di sini hati yang tidak menuduh itu biasanya harus dosa yang udah diakui. Ya. Dosa yang tidak diakui merupakan hambatan serius bagi doa yang terkabul. Jadi saudara, kalau saudara ingin sebagai anak-anak Allah dan engkau yakin bahwa Anda adalah anak-anak Allah dan ingin doa Anda dijawab oleh Tuhan, saudara akui dulu dosa-dosa kita, saudara. Ya, patut diperhatikan bahwa perbedaan antara suami dan istri Kristen dapat menghalangi doa mereka yang tidak kompak, saudara. Jadi jika ada sesuatu antara kita dan orang Kristen lainnya, kita harus segera menyelesaikannya. Dan kecuali seorang percaya tinggal di dalam Kristus, di dalam kasih dan ketaatan, doanya tidak akan terkabul. Ya saudara. Kedua, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana kita menemukan kehendak Tuhan? Alkitab, saudara. Jadilah kehendakmu. Doa adalah alat yang ampuh, bukan untuk mewujudkan kehendak manusia di surga, tapi mewujudkan kehendak Tuhan di bumi. Ya. Tulis Robert Law. George Muller yang memberi makan ribuan anak yatim piatu dengan makanan yang disediakan sebagai jawaban doa mengatakan, doa tidak mengatasi keengganan Tuhan. Hal itu tergantung pada kerelaan Tuhan. Ada kalanya kita hanya bisa berdoa, bukan kehendakku tetapi jadilah kehendakmu. Karena mungkin saat itu kita tidak mengetahui kehendak Tuhan dalam suatu hal tertentu, saudara. Ya, oke. Namun seringkali kita dapat menentukan kehendak Allah dengan cara apa? Membaca firman, mendengarkan roh, dan memahami keadaan di sekitar kita. Iman kita dalam meminta sesuatu kepada Allah seringkali merupakan bukti bahwa Dia ingin memberikannya. Nah, ini dalam, saudara ya. Iman kita saking percaya dalam meminta sesuatu kepada Allah yang kita tahu kayak Allah pasti mengabulkannya. Itu merupakan bukti bahwa Allah ingin memberikannya. Ada banyak janji dalam Alkitab yang bisa kita tuntut melalui doa. Allah telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keserakan kita, saudara. Ya, jadi Tuhan cukupilah kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya percaya, tapi bukan Dia tidak akan memenuhi keserakan kita. Jika kita menuruti kehendaknya dan benar-benar membutuhkan sesuatu, Dia akan menyediakannya dengan caranya dan pada waktunya. Jadi saudara, kau udah hidup kayak begitu, saudara, enteng hidup, saudara. Karena apa? Kita udah gak merasa kita akan susah nanti, ya.
Tetapi jika Tuhan menghendaki saya untuk memiliki sesuatu, lalu mengapa saya harus mendoakannya? Karena doa adalah cara Tuhan ingin anak-anaknya mendapatkan apa yang mereka membutuhkan. Tuhan tidak hanya menetapkan tujuan akhir, tetapi Dia menetapkan cara untuk mencapai tujuan itu, yaitu doa. Jadi semakin Anda memikirkannya, semakin indah pengaturan ini jadinya, saudara. Doa sesungguhnya adalah tolak ukur kehidupan rohani. Tuhan telah menetapkan agar aku tetap dekat dengannya jika aku berharap Dia memenuhi kebutuhanku. Ya saudara, rajin-rajin doa saudara. Kalau saudara ingin lebih dekat dengan Tuhan dan ingin Tuhan mengabulkan doa kita, saudara. Yohanes tidak menulis, kami akan menerima permintaan tersebut. Namun kami tahu bahwa kami menerima permintaan tersebut. Kata kerjanya adalah present tense. Jadi saat ini kita mungkin tidak langsung melihat jawaban doa, namun kita memiliki keyakinan batin bahwa Tuhan telah menjawabnya. Nah, keyakinan atau iman ini adalah bukti dari sesuatu yang tidak terlihat, saudara. Dan ini memberikan kita keberanian untuk menjalani hidup ini, saudara. Ada satu yang berharga yang saya alami, bahwa saya tidak takut lagi akan masa depan. Ada sesuatu di sini saya dilempar misalnya ke Sulawesi atau di Papua untuk itu, saya nggak takut lagi. Saya percaya Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan saya, saudara. Apapun yang terjadi, karena sudah sering saya mengalaminya gitu, saudara. Tuhanlah yang bersaksi kepada kita bahwa Dia telah mendengar dan menjawab. Sebagaimana bernafas manusia jasmani, demikian pula doa bagi manusia rohani. Saudara, jika kita tidak berdoa, kita tidak kuat, saudara. Doa bukan sekedar ucapan bibir, tapi keinginan hati. Berdoalah tanpa henti. Tidak berarti bahwa seorang Kristen selalu memanjatkan doa yang terdengar, yang panjang, yang bagaimana, saudara? Kita tidak didengar karena banyak bicara. Tidak. Berdoalah tanpa henti menunjukkan sikap hati dan juga perkataan bibir. Seorang Kristen yang hatinya tertuju kepada Yesus Kristus dan berusaha memuliakan Dia, berdoa terus-menerus bahkan ketika dia tidak menyadarinya, saudara. Ya, kadang-kadang orang bisa berdoa dalam mimpi, bisa, saudara. Ya, kalau saya nggak pernah ada orang yang bilang saya pernah berdoa dalam mimpi. Tetapi ada orang yang pernah bilang, kamu kok waktu tidur kamu khotbah. Nah, saya pernah melakukan khotbah dalam mimpi, saudara. Nah, ya. Nah, di sini pengkhotbah terkenal Charles Spurgeon sedang bekerja keras untuk menyampaikan pesannya. Tetapi dia tidak mampu menyelesaikannya. Dia mau khotbah tapi tidak mampu menyelesaikannya. Hari semakin larut dan istrinya berkata, mengapa kamu tidak tidur aja? Saya akan membangunkanmu pagi-pagi dan kamu bisa menyelesaikan khotbahmu besok pagi. Nah, Charles Spurgeon tertidur dan dalam tidurnya mulai ngigo, saudara, mulai ngomong, mulai menyampaikan khotbah yang memberinya begitu banyak kesulitan sebelumnya. Nah, istrinya yang dengar di samping menuliskan apa yang dikatakannya pada saat tidur dan keesokan paginya memberikan catatan itu kepada suaminya. Wah, itulah yang saya ingin katakan, seru Spurgeon dengan terkejut. Pesan itu ada di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengekspresikannya. Ya, itu hanya membutuhkan ekspresi. Nah, saudara, begitu juga dengan doa. Keinginan kadang-kadang ada di dalam hati. Jika kita tinggal di dalam Kristus, keinginan hati kita didengar oleh Tuhan, baik kita menyuarakannya atau tidak, saudara. Mungkin nggak bisa ekspresi aja. Nah, halaman-halaman Alkitab dan halaman-halaman sejarah dipenuhi dengan laporan jawaban tentang doa. Ya, Samuel berdoa, Salomo berdoa dan dijawab Tuhan, dan banyak jawaban tentang Tuhan. Tapi itu semua adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan, ya kan? Doa bukanlah self hypnosis spiritual, bukan. Kita juga tidak berdoa karena itu membuat kita merasa lebih baik, bukan. Kita berdoa karena Tuhan telah memerintahkan kita untuk berdoa, dan doa adalah sarana yang ditunjuk Tuhan bagi seorang percaya untuk apa, saudara? Menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepadanya.
Doa membuat orang Kristen tetap berada di dalam kehendak Tuhan, dan hidup dalam kehendak Tuhan membuat orang Kristen tetap berada dalam berkat dan pelayanan. Kita bukan pengemis, saudara. Kita adalah anak-anak yang datang kepada Bapa yang kaya, yang senang memberikan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Meskipun dia adalah Tuhan dalam wujud manusia, Yesus pun bergantung pada doa. Selama dia hidup di bumi, sebagaimana kita harus hidup dalam ketergantungan pada Bapa. Yesus Kristus bangun pagi-pagi untuk berdoa. Markus 1 ayat 35. Meskipun dia terjaga hingga larut malam sebelum menyembuhkan orang banyak, kadang-kadang ia menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Di Taman Getsemani, dia berdoa dengan tangisan dan air mata yang seperti tetesan darah. Di kayu salib dia berdoa 3 kali. Saudara, jika Yesus Kristus anak Allah yang tidak berdosa perlu berdosa, apalagi kita. Hal terpenting adalah doa dalam kehendak Tuhan. Ya, kita harus meluangkan waktu untuk memastikan apa kehendak Tuhan dalam suatu hal, terutama mencari janji-janji dan prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang dapat diterapkan pada situasi kita. Begitu kita mengetahui kehendak Tuhan, kita dapat berdoa dengan penuh keyakinan dan kemudian menunggu Dia mengungkapkan jawabannya. Saudara, hal yang membuat kita dapat berdoa dengan efektif, hal yang dapat membuat kita berdoa dalam kehendak Tuhan apa? Yaitu kita baca Alkitab. Dengan baca Alkitab kita akan menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan dengan itu kita dapat berdoa dengan efektif. Jadi, kalau kita mau berdoa dengan baik, saudara, baca Alkitab, saudara. Oke? Dan kita harus tahu bahwa Tuhan menjawab doa. Jadi sayang kita tidak mengetahui kehendak Tuhan dan tidak tahu bagaimana cara berdoa. Akhirnya semua yang Tuhan ingin berikan kepada kita, kita tidak mendapatinya. Oleh karena itu, firman Tuhan itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Nah, yang keempat yang kita harus tahu dengan pasti, dan orang Kristen tidak berbuat dosa, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang tiap hari itu berbuat dosa dan kayaknya nikmati dosa itu bukan orang Kristen. Itu tidak lahir dari Allah. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa. 1 Yohanes 5 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang lahir dari Allah melakukan dosa. Nah, saudara, dosa-dosa yang terjadi sesekali itu tidak dimaksudkan di sini. Tetapi dosa-dosa kebiasaan, praktek dosa. Kalau orang nggak melakukan ini, dia nggak tenang hidupnya. Ya, itu adalah yang disebut berbuat dosa, saudara. Misalnya, orang Kristen itu nggak tiap hari bohong. Tapi ada orang yang nggak bohong tiap hari, dia nggak seneng gitu. Nah, tetapi kadang-kadang orang Kristen yang ditodong sama pencuri, di mana uangmu? Dia bohong. Nah, itu bukan termasuk berbuat dosa, tapi karena ada kejadian, saudara, ya. Karena orang Kristen mempunyai sifat yang baru, benih ilahi, lahir dari Allah, maka ia mempunyai keinginan dan selera baru, dan dia tidak akan tertarik pada dosa. Seorang Kristen menghadapi 3 musuh yang semuanya ingin membawa dia ke dalam dosa, yaitu dunia, daging, dan iblis. Dunia adalah musuh eksternal, daging adalah musuh internal yang kita wariskan dari Adam, dan iblis adalah musuh Allah. Dunia berada di dalam kuasa si jahat, setan ilah zaman ini dan penguasa dunia ini. Dialah roh yang bekerja di dalam diri-diri anak durhaka. Setan mempunyai banyak sarana untuk membawa orang percaya ke dalam dosa. Dia berbohong, ya, seperti yang dia lakukan pada Hawa, saudara. Dan ketika manusia mempercayai kebohongannya, mereka berpaling dan tidak menaati kebenaran Tuhan, saudara. Atau setan dapat menimbulkan penderitaan fisik seperti yang dia lakukan kepada Ayub dan Paulus. Dan dalam kasus Daud, setan menggunakan kesombongan sebagai senjatanya dan mendesak Daud untuk menghitung jumlah penduduk dan dengan demikian menentang Allah, saudara. Jadi saudara, saya sering katakan kepada orang-orang karyawan saya, kalau misalnya saya berkata demikian, ya, itulah adalah yang benar. Bukan karena mentang-mentang saya yang benar, karena saya diberikan otoritas untuk itu. Jika ada orang lain ingin menghasut kamu untuk tidak percaya kepada saya, dialah pembohong. Seperti setan menghasut Hawa. Bukankah Allah mengatakan demikian? Nah,
itu adalah pembohong, saudara, ya, dan dia tidak mempunyai otoritas untuk itu. Nah, setan itu seperti ular yang menipu dan singa yang melahap, dia adalah musuh yang tangguh. Lalu adalah masalah daging, yaitu sifat internal, sifat lama yang kita miliki sejak lahir dan masih melekat pada kita. Benar, kita mempunyai sifat baru, yaitu benih ilahi di dalam diri kita. Namun, kita tidak selalu menyerah pada sifat baru kita. Ya, dan dunia merupakan musuh kita yang ketiga. Kita mudah menyerah pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Wah, dunia trennya adalah orang-orang glamor gitu. Makanya kita harus, mungkin untuk mencapai hal itu, mungkin kita harus mencuri atau apa gitu lah. Itu dunia, sistem dunia. Wah, siapa yang dipuji adalah seseorang yang paling keren. Ya, tetapi orang yang mempunyai sifat ilahi itu tidak akan tertarik pada hal-hal demikian. Nah, suasana di sekitar kita kadang-kadang menyulitkan kita untuk menjaga kemurnian pikiran dan hati kita untuk setia kepada Tuhan. Ya, ada orang yang sudah dikasih gaji oleh perusahaan, udah disuruh gini, tetapi mau aja melakukan curang. Kenapa? Di dalam lingkungannya itu dipaksa untuk melakukan itu agar dia dapat menyombongkan diri, ya kan? Nah, karena itu bagaimana cara orang beriman agar tidak berbuat dosa? 1 Yohanes 5 ayat 18 memberikan jawabannya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Arti ayat ini memberi kesan bahwa seorang percaya dapat menjaga dirinya sendiri dari dosa. Namun bukan itu yang dikatakan ayat tersebut. Tentu saja benar bahwa seorang Kristen harus menjaga dirinya dalam kasih Tuhan. Namun tidak benar bahwa seorang Kristen harus bergantung pada dirinya sendiri untuk mengalahkan si setan. Pengalaman Petrus dengan setan membantu kita memahami kebenaran ini, saudara. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku juga telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, saudara. Pertama-tama, setan tidak bisa menyentuh orang percaya manapun tanpa izin Tuhan. Setan ingin menampi seluruh murid dan Yesus memberinya izin. Namun Yesus berdoa secara khusus untuk Petrus dan doanya terkabul. Iman Petrus pada akhirnya tidak gagal meskipun keberaniannya gagal. Petrus dipulihkan dan menjadi pemenang jiwa yang perkasa dan efektif. Karena itu saudara, setiap kali setan menyerang kita, ya saya juga sekarang mungkin diserang saudara, kita dapat yakin bahwa Tuhan memberi izin. Jika Tuhan memberinya izin, Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita diuji melebihi kekuatan kita, saudara. Nah, saudara, karena itu, saudara, rahasianya di mana? Ya, bagaimana kita kalau lagi keadaan yang benar-benar diserang itu, bagaimana? Nah, di sini kita perlu yang namanya dewasa rohani. Salah satu ciri dewasa rohani adalah kemampuan mereka untuk mengalahkan si jahat. Si jahat itu ingin kita hancur secara spiritual. Nggak ada semangat lagi untuk melakukan apapun, ya kan? Nah, bagaimana rahasia kita untuk mengalahkan si jahat? Rahasia kita adalah firman Allah diam di dalam kamu. Nah, ya kan? Seperti kita melakukan Bible study ini, ya. Saya tahu dengan Bible study ini, ya, Tuhan adalah rahasia saya untuk mengalahkan si jahat. Setiap kali saya melakukan Bible study, spirit saya langsung naik, saudara. Spirit saya langsung naik. Tetapi setan selalu berasa untuk menekan saya punya semangat sehingga, aduh, kenapa begini lagi ya? Kenapa begini? Udahlah, saya putus asa. Tapi dengan firman Tuhan ada di dalam saya tetap bersemangat. Spirit saya tidak pernah padam. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh, dan pedang ini pasti mengalahkan setan, saudara. Nah, ketika orang percaya berbuat dosa,
dia bisa mengakui dosanya dan diampuni. Namun orang percaya tidak berani bermain-main dengan dosa karena dosa adalah pelanggaran hukum. Ya, saudara. Orang yang berbuat dosa membuktikan bahwa ia milik setan. Lebih jauh lagi Tuhan memperingatkan bahwa dosa dapat menyebabkan kematian fisik. Semua ketidakbenaran adalah dosa, tetapi beberapa dosa lebih buruk daripada dosa lainnya. Segala dosa adalah hal yang dibenci Tuhan dan seharusnya menjadi hal yang dibenci oleh setiap orang percaya, tetapi ada beberapa dosa yang dihukum dengan kematian. Ya. Yohanes menceritakan kepada kita tentang kasus seorang saudara beriman yang nyawanya diambil karena dosa. Alkitab menyebutkan orang-orang yang mati karena dosa mereka. Nadab dan Abihu, kedua putra Imam Harun, mati karena mereka dengan sengaja tidak menaati Allah. Mereka pakai api asing, saudara, bukan api dari Tuhan. Korah dan kaumnya menentang Tuhan dan mati. Akan dilempari batu karena dia tidak menaati perintah Yosua dari Tuhan di Yeriko. Seorang pria bernama Usa menyentuh tabut Tuhan dan Tuhan membunuhnya. Tetapi itu contoh-contoh dari perjanjian lama. Seorang mungkin membantah. Yohanes menulis kepada orang-orang percaya perjanjian baru yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara, siapa yang diberi banyak akan diminta banyak. Orang percaya saat ini mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk menaati Allah dibandingkan dengan orang-orang kudus di perjanjian lama. Karena kita mempunyai Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara. Kita mempunyai Alkitab yang lengkap. Kita mempunyai wahyu penuh tentang kasih karunia Allah. Dan kita mempunyai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita untuk membantu kita menaati Allah. Namun ada beberapa kasus dalam perjanjian baru tentang orang-orang percaya yang kehilangan nyawa karena tidak menaati Tuhan. Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan, mendustai Roh Kudus tentang persembahan mereka dan mereka berdua mati. Beberapa orang percaya di Korintus meninggal karena tindakan mereka pada perjamuan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 menyatakan bahwa pelaku tertentu sudah mati seandainya dia tidak bertobat dan mengakui dosanya. Saudara boleh baca ini di dalam Korintus, ya. Saya belum bahas Korintus, tetapi Anda boleh baca kisah-kisah orang yang mati karena dosa mereka. Jika seorang percaya tidak menghakimi, mengaku dan meninggalkan dosa, maka Tuhanlah yang harus menghajarnya. Proses ini dijelaskan dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak tunduk kepada Bapa tidak akan hidup. Nah, karena itu saudara, jika seorang Kristen melihat saudaranya berbuat dosa, ia harus berdoa untuknya, meminta agar ia mengakui dosanya dan kembali bersekutu dengan Bapa. Namun jika dalam doanya dia tidak merasa dia meminta sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang diinstruksikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, maka dia tidak boleh mendoakan saudaranya. Kalau kita tahu saudara itu memang tidak percaya kepada Allah, bahkan menentang Allah, ya tidak perlu kita berdoa sesuai dengan itu, saudara. Ya, kenapa? Di dalam Yeremia 7 ayat 16, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Bangsa ini sudah tidak mau percaya kepada Allah. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau, saudara. Yakobus 5 ayat 14 sampai 20 agak paralel dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Yakobus menggambarkan seorang percaya yang sakit mungkin karena dosanya. Dia memanggil para penatua yang datang kepadanya dan mendoakannya. Doa yang lahir dari iman menyembuhkannya, dan jika dia berbuat dosa, dosanya pun akan diampuni. Doa yang lahir dari iman adalah doa dalam kehendak Allah, sebagaimana diuraikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Itu adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Orang Kristen tidak dengan sengaja melakukan dosa. Mereka mempunyai sifat ilahi di dalam. Yesus Kristus menjaga mereka dan mereka tidak menginginkan disiplin Tuhan. Oke? Jadi bagian keempat yang kita harus tahu bahwa orang Kristen sejati itu tidak berbuat dosa. Dan yang terakhir yang kita harus tahu bahwa hidup Kristen inilah adalah kehidupan yang nyata.
Kehidupan dunia itu saudara, yang ada di televisi, yang ada yang artis-artis yang kayak gitu saudara, itu palsu semua saudara. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Kita mengenal Dia yang benar dan kita berada di dalam Dia yang benar. Kita memiliki yang nyata, yang asli. Kita tahu bahwa kehidupan kita yang sebenarnya ada di dalam Dia yang benar, di dalam putranya Yesus Kristus. Inilah Allah yang nyata dan inilah hidup yang nyata dan kekal. Realitas telah menjadi tema dan surat Yohanes dan sekarang kita diingatkan kembali akan hal itu. Ya, pernah saya bahas apakah Anda asli, ya kan? Yohanes mungkin menulis kepada orang-orang percaya di kota Efesus, sebuah kota yang dikuasai oleh penyembahan berhala. Jadi kuil Artemis atau Diana, salah satu keajaiban dunia kuno, terletak di Efesus dan pembuatan serta penjualan patung Diana yang dari perak oleh Demetrius merupakan salah satu pekerjaan utama masyarakat di sana. Karena dikelilingi oleh penyembahan berhala, orang-orang Kristen di sana sering mendapat tekanan yang sangat besar untuk menyesuaikan diri. Namun kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Artinya apa? Berhala itu adalah sesuatu yang tidak nyata, saudara. Artinya berhala tidak mempunyai keberadaan nyata. Tragedi penyembahan berhala adalah bahwa patung yang sudah mati tidak akan memberi manfaat apapun bagi penyembahan karena patung tersebut tidak nyata. Para penulis Ibrani dalam Perjanjian Lama menyebut berhala sebagai ketiadaan, kesia-siaan, uap, kekosongan. Berhala adalah pengganti benda nyata yang tidak bernyawa dan tidak berguna. Mazmur memuat dakwaan pedas terhadap penyembahan berhala. Bagi penglihatan manusia, berhala terlihat nyata. Ada patung apa gitu ya, ada matanya, ada apanya, ya kan? Mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki. Namun itu hanyalah sebuah tiruan yang tidak berguna dari benda asli. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya diam, tangan dan kaki lumpuh. Namun tragedi sebenarnya ada mereka yang membuatnya akan menjadi sama seperti mereka, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, akhirnya apa? Kita akan menjadi seperti dewa yang kita sembah. Kita mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, kita mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar, ya kan? Kita mempunyai mulut tetapi kita tidak dapat berbicara. Semuanya adalah palsu, saudara, ya. Inilah rahasia kehidupan yang sebenarnya. Karena kita telah bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Melalui putranya Yesus Kristus, kita berhubungan dengan sesuatu yang nyata. Di luar itu adalah tidak nyata. Di luar itu adalah segala sesuatu yang settingan, saudara. Ya, persekutuan kita adalah dengan Tuhan yang tulus. Seperti yang kita telah lihat, kata nyata itu adalah asli dan bukan salinan. Asli bukan tiruan. Yesus Kristus adalah terang yang sejati, roti yang benar, pokok anggur yang benar, dan kebenaran sendiri itu adalah nyata. Dialah yang asli, ya. Yang lainnya adalah salinan. Dia adalah yang asli, yang lain hanyalah tiruan. Orang Kristen harus hidup dalam suasana yang real, yang nyata. Kebanyakan orang belum diselamatkan hidup dalam apa? Suasana pura-pura dan kepalsuan. Pengen dilihat orang, pura-pura kaya, pura-pura keren, pura-pura ini. Ya, kalau kita nyata apa adanya ya, saudara, ya. Umat Kristen telah diberikan kemampuan untuk membedakan rohani untuk mengetahui yang benar dari yang salah. Namun orang yang belum diselamatkan tidak memiliki pemahaman ini. Ya, kadang-kadang orang lain itu dia nggak tahu itu benar atau salah. Dia orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli, saudara. Nah, umat Kristen tidak sekedar memilih antara yang baik dan yang buruk. Mereka memilih antara benar dan salah. Berhala melambangkan sesuatu yang palsu dan kosong. Dan orang yang hidup demi berhala akan menjadi palsu dan hampa. Hanya sedikit orang saat ini yang tunduk pada berhala yang terbuat dari kayu dan logam. Namun, saudara, demikian mereka mempunyai berhala lain yang menarik perhatian dan kasih sayang mereka. Misalnya, saudara, keserakahan adalah penyembahan berhala. Seorang lain mungkin memuja buku tabungannya atau portofolio saham, sama seperti orang pagan memuja berhala palsunya. Ada orang mungkin memuja kecantikannya, saudara. Ada orang mungkin memuja
segala sesuatu saudara, ketenarannya saudara, itu adalah palsu. Karena itu tidak tahan lama, ya kan? Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah yang harus engkau sembah. Saudara, kita akan menjadi apa yang kita sembah. Kalau kita sembah patung apa, kita akan menjadi seperti itu. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena manusia mempunyai suatu sifat, yaitu meniru saudara. Saudara, apapun yang mengendalikan hidup kita dan apapun yang kita andalkan adalah Tuhan kita. Kalau kita punya pikirannya adalah yang paling penting duit, maka duit adalah Tuhan kita. Ya. Ini menjelaskan mengapa Allah memperingatkan kita terhadap dosa penyembahan berhala. Itu semua palsu, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang asli. Hal ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap perintahnya, namun merupakan cara yang tidak kentara bagi setan untuk mengambil kendali atas hidup kita. Ketika segala sesuatu mengambil tempat Allah dalam hidup kita, uang, ketenaran, maka kita bersalah karena penyembahan berhala. Artinya apa? Hal-hal itu dikuasai setan. Kalau kita istilahnya demi uang melakukan segala sesuatu, maka setan akan menggunakan hal itu untuk mengendalikan kita. Ya, kamu tinggal dibeli aja pakai uang, kamu akan melakukan hal yang setan ingin kita lakukan. Ini berarti kita hidup untuk hal-hal yang tidak nyata, bukan hal-hal yang nyata. Bagi manusia dunia, ya, kehidupan Kristen adalah tidak nyata dan kehidupan duniawi adalah nyata. Apaan itu? Pura-pura nggak bersalah, suci, nggak korupsi sama sekali. Bodoh itu tidak nyata. Kita adalah nyata. Di depan kita adalah uang. Kita bisa lakukan apa saja. Tapi itu bodoh itu orang Kristen, nggak korupsi, nggak apa. Terbalik saudara, ya. Sebab manusia dunia hidup berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakannya, bukan berdasarkan firman Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, berhala adalah sementara, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal. Sebab apa yang kelihatan adalah sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, mana yang kau pilih? Yang sementara atau yang kekal? Ya. Nah, penutup saudara, seperti Musa, seorang Kristen bertahan seperti melihat Dia yang tidak kelihatan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nuh belum pernah lihat air bah, saudara, ya kan? Namun dengan iman ia melihat air bah itu datang dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Abraham melihat sebuah kota dan negara surgawi melalui iman dan rela meninggalkan rumahnya di dunia untuk mengikuti Tuhan. Semua pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11 mencapai apa yang mereka lakukan bukan karena mereka melihat yang tidak kelihatan dengan iman. Karena mereka melihat yang tidak kelihatan dengan iman. Dengan kata lain mereka berhubungan dengan kenyataan. Ya saudara, Alkitab itu kenyataan. Apa yang ditulis itu adalah kehidupan. Maka ya, walaupun tidak enak saudara, walaupun tidak sesuai dengan kehidupan duniawi, kalau kita percaya kepada itu, maka berbahagialah kita. Ya, karena kita mulai memasuki dunia yang nyata, bukan dunia yang sementara. Dunia membanggakan pencapaiannya, pencerahannya. Namun seorang Kristen berjalan dalam terang yang sebenarnya, karena Tuhan adalah terang. Dunia berbicara tentang kasih, ya, namun dunia tidak mengetahui apapun tentang kasih sejati yang dialami seorang Kristen, karena Allah adalah kasih. Dunia memperlihatkan hikmat dan kebijaksanaan dan pembelajarannya, namun seorang Kristen hidup dalam kebenaran, karena Roh adalah kebenaran. Tuhan adalah terang, kasih, dan kebenaran, dan semuanya ini membentuk kehidupan yang nyata. Ada orang berkata, tetapi tidak ada bedanya apa yang diyakini seseorang selama orang itu tulus. Aku percaya kepada orang itu karena dia orangnya baik, tulus, saudara. Nah saudara, ini hati-hati saudara. Alasan populer ini hampir tidak perlu dibantah karena saudara, di atas ketulusan itu harus ada kebenaran. Kebenaran itu harus mendahului ketulusan, atau itu akan menjadi kemunafikan saudara. Jadi saudara, kalau Anda mengikuti seseorang, oh orang itu baik, saya mengikuti orang itu karena orang itu baik,
tulus, sopan, sama saya ngomongnya nggak pedas, tapi ngomongnya baik. Tapi kalau misalnya dia membawa Anda ke dalam jurang kebersalahan, Anda tetap aja menjadi salah. Jadi sebelum ketulusan, Anda harus ada kebenaran. Ya, kalau misalnya seperti yang saya pernah bahas, ada seorang suster tulus kepada pasiennya, tetapi kalau obat yang dia kasih adalah salah, maka pasien itu juga mati. Jadi harus ada kebenaran dulu, barusan ada ketulusan. Nah, seorang Kristen telah berpaling kepada Allah dari berhala-berhala untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar. Berhala memang mati, tetapi Kristus adalah Allah yang hidup. Jadi orang udah bilang, wah semua agama sama aja. Semua baik kok, kamu lihat tuh orang itu baik, bukan nggak mengenal Kristus adalah baik. Oh dia juga santun, semuanya santun. Wah saya percaya, pokoknya agama mengajarkan kebaikan. Saudara, jika Anda percaya itu bahaya saudara. Ya, Anda harus tahu dulu bahwa hidup yang nyata satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selalu melalui Dia. Ya, berhala itu memang mati, tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Berhala itu palsu, tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Jadi inilah rahasia hidup yang sesungguhnya. Jadi nasihat Yohanes, jauhkanlah dirimu dari berhala, dapat diparafrasekan hati-hati terhadap tiruan dan jadilah nyata, yaitu apa? Di dalam Tuhan Yesus. Dan segala suatu kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan, jangan percaya yang lain saudara. Dan itu adalah pesan dari 1 Yohanes penutupan, dan setiap orang yang lahir dari Allah, dia akan melakukan kebenaran. Dan setiap orang yang lahir dari Allah, dia akan mengasihi. Dan setiap orang yang lahir dari Allah, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain, dan inilah kehidupan nyata saudara. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Ya, kita terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita telah menyelesaikan 1 Yohanes, dan setelah itu saya akan masuk ke pelajaran apologetik, 3 pelajaran. Dan apologetik yang pertama adalah ineransi Alkitab, dengan pembuktian apakah Alkitab tidak bisa salah. Nah, ini penting saudara, agar Anda dapat percaya sepenuhnya kepada Alkitab. Jadi 3 pengajaran apologetik adalah ineransi Alkitab, permulaan pengetahuan, dan yang ketiga mawar berduri di tangan seorang pemabuk. Ini adalah tentang pengetahuan dan kebenaran, sesi 5 dari apologetik. Setelah itu kita akan masuk ke surat 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Jadi 3 surat ini cuman ada 5 pelajaran ya. Karakteristik keluarga Allah, Gaius Diotropes dan Demetrius, seruan untuk mempersenjatai, kenali guru-guru palsu, dan Anda tidak perlu tersandung. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami sudah belajar bersama-sama akan kepastian yang kami ketahui di dalam Kristus Yesus, agar setiap kami memiliki kepastian bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, kepastian untuk hidup kekal, untuk jawaban doa-doa yang dari Engkau, untuk kami hidup di dalam kekudusan-Mu, tidak berbuat dosa, dan kami memiliki kehidupan yang nyata. Terima kasih Tuhan buat pengajaran malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah mengajarkan kami, untuk kami semakin hari semakin mengenal, semakin dekat, semakin erat, semakin dalam untuk mengenal Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap hal yang hamba-Mu kerjakan, baik dalam bimbingan, baik dalam pembelajaran, Bible study, ataupun dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan segala hikmat yang daripada Roh Kudus, terus senantiasa mengalir, sehingga hikmat yang bisa dibagikan bagi kami semuanya, sehingga kami juga boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang lebih luar biasa, menjadi berkat di mana hamba-Mu berada, dalam pekerjaan, dan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini ada, menjadi berarti kami malam hari ini, bila kesehatan menjadi bagian hidup kami yang paling utama, bahkan pengenalan kami akan Engkau
sehingga kami terus menjadi kesukaan kami adalah firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih juga berkati pemimpin kami, Bapak Gembala kami dalam setiap mengembalakannya, dalam nama Tuhan Yesus, Pak Min sebagai gembala kami Tuhan, berkati dalam setiap hamba-Mu ini dalam mengembalakan umat-umat yang dipercayakan di GBI Tanah Abang, sehingga umat-umat-Mu boleh semakin hari bertambah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkati hamba-Mu semuanya dalam setiap pekerjaan aktivitas apapun pelayanannya, Tuhan berkati. Dan malam hari ini Tuhan kami mengakhiri Bible study kelas malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau menerima berkat daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari jemaat-jemaat sekalian, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Gembala Agung, Anak Allah yang kudus, kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh karena namanya. Bagi Dialah Tuhan Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama katakan amin. Amin.